Shalom, selamat pagi saudaraku. Kembali pagi ini kita bertemu dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pagi ini kembali saya menyapa saudara dan mengajak saudara menikmati berkat Tuhan melalui sarapan Satu Hati, Raih Harapan. Firman Tuhan adalah harapan. Dan firman Tuhan pagi ini kita akan membaca dari Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sejak bulan Mei yang lalu, kami sekeluarga pindah di Gresik. Sungguh saya bersyukur ketika saya ada di sini. Di halaman rumah belakang kami ada beberapa pohon pisang. Tetapi sayangnya juga pohon pisang itu harus ditebang dan hanya menyisakan satu pohon. Mengapa disisakan? Karena pohon itu berbuah. Dan saya menunggu pohon pisang itu buahnya sampai tua dan matang. Beberapa waktu yang lalu penantian saya dengan matangnya pohon pisang ini telah berakhir. Artinya pohon pisang sudah mulai matang dan siap ditebang. Saya ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana saya memanen buah pisang ini. Kita lihat ya. Menyenangkan sekali ya. Tetapi tahukah saudara bahwa di balik buah pisang itu, ya ternyata pohon pisang itu sendiri menyimpan filosofi yang berharga. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari pohon pisang. Mungkin saudara pernah membaca artikelnya, tetapi tidak mengapa. Saya akan mengulas dan menjelaskannya kepada saudara sekali lagi untuk mengingatkan kita. Pohon pisang berguna dalam segala sesuatu, ya. Mulai dari akarnya, batangnya, buahnya, daunnya, semuanya bermanfaat. Dan pohon pisang itu sekalipun batangnya terlihat lemah, yakni 80% terdiri dari air, saudaraku, tetapi batang pisang ini ternyata kuat dan tangguh. Ya. Pohon pisang di daerah Merapi dianjurkan. Untuk apa? Untuk ditanam di sana karena pohon pisang dapat menahan suhu hingga 300 derajat Celcius. Wow, luar biasa. Pohon pisang juga dapat tumbuh di mana saja. Kita dapat menemui baik di pegunungan sampai di pantai-pantai. Pohon pisang mudah sekali beradaptasi. Beberapa penelitian mengatakan bahwa akar pohon pisang berguna untuk mengobati orang yang cacingan, ya, dipakai sebagai obat. Dan batangnya juga di Amerika justru mahal. Ada supermarket yang menjual batang pisang dikemas begitu rupa, dan katanya jus pisang itu bermanfaat sekali. Jus batang pisang maksud saya, bermanfaat sekali untuk kesehatan. Bagaimana dengan daunnya? Kita semua tahu bahwa daun pohon pisang memiliki nilai ekonomis, ya.
Di beberapa daerah dijual juga, dan kita kalau makanan disajikan di atas daun pisang, wah terasa lebih menggoda. Untuk buahnya saya tidak perlu bercerita lagi. Saudara pasti tahu manfaat buah pisang bagi kesehatan tubuh kita. Saya membaca berita, memang bukan berita baru, berita di tahun lalu. Ada seorang mengunggah ya di media sosial. Dia berfoto dengan seorang anak, dan anak itu kepalanya penuh dengan lumpur. Rupanya di bulan itu, bulan Juli tahun lalu, ada banjir bandang yang menimpa daerah Luwu. Anak ini ditemukan ya, ketika banjir bandang usai. Dia memeluk batang pisang. Dia selamat dari banjir itu. Dan ternyata dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pohon pisang ternyata akarnya cukup kuat. Dia dapat menahan ya hempasan banjir. Dan tadi saya ceritakan juga bahwa di daerah Merapi pohon pisang dianjurkan untuk ditanam karena memiliki daya tahan terhadap panas hingga ratusan derajat Celcius. Nah, saudaraku, ini yang perlu kita pelajari. Pohon pisang ternyata tangguh ya. Ia dapat hidup di mana saja, mudah beradaptasi, dan kuat sekalipun batangnya terlihat lemah. Satu hal yang paling unik dari pohon pisang ini adalah dia harus berbuah. Saudaraku, batang pisang itu kalau dia ditebang, dia akan bertunas lagi dan akan tumbuh lagi. Ditebang lagi akan bertunas lagi dan tumbuh lagi. Sampai dia berbuah, dan kalau dia berbuah dia akan mati dengan sendirinya. Inilah yang paling unik dari pohon pisang itu. Dia tahu tujuan hidupnya bahwa ia harus berbuah. Dan bukan hanya itu, sebelum ia menghasilkan buah dan mati, dia sudah menumbuhkan tunas-tunas baru. Saudaraku, apabila kita membaca firman Tuhan pagi ini, bahwa kita ya harus berbuah, Bapa kita akan dimuliakan kalau kita berbuah. Kita dapat belajar dari pohon pisang ini. Kalau kita melihatnya, harusnya kita menjadi bijak supaya kita bercermin dari sana dan mendapat pelajaran dari pohon pisang itu. Apa saja yang dapat kita pelajari dari pohon pisang ini? Pertama, pohon pisang dapat beradaptasi di mana saja. Demikian juga kita orang percaya, ditempatkan Tuhan di mana saja, kita harus dapat menjadi berkat dan beradaptasi di situ. Pohon pisang tampak lemah tetapi ternyata tangguh, baik itu tangguh menahan terpaan banjir maupun panas, yang artinya kita juga kalau belajar dari pohon pisang, di dalam Tuhan kita orang-orang percaya juga harus menjadi tangguh, tahan terhadap tekanan hidup dan segala macam pencobaan. Hal berikutnya yang dapat kita pelajari dari pohon pisang adalah pohon pisang itu seluruh dirinya bermanfaat, mulai dari akar, batang, daun, hingga buah. Demikian juga hidup kita. Di dalam seluruh aspek hidup kita, seharusnya kita bermanfaat. Bukankah kita dipanggil untuk menjadi berkat? Dan yang terakhir, pelajaran terakhir yang dapat kita petik dari pohon pisang ini adalah pohon pisang mengerti tujuan hidupnya. Dia harus berbuah dan bertunas. Demikian juga kita sebagai orang-orang percaya, kita pun harus tahu tentang tujuan hidup kita, bahwa hidup kita harus berbuah bagi Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita juga harus bertunas, menumbuhkan tunas-tunas baru, memuridkan, menjadikan orang-orang lain juga percaya akan Tuhan, membangun generasi baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudaraku, bukankah luar biasa pelajaran yang Tuhan berikan yang dapat kita temukan melalui apa yang ada di sekitar kita? Dan hari ini kita belajar dari pohon pisang. Kiranya hidup kita tidak kalah dengan pohon pisang itu. Kita dapat mempermuliakan Tuhan dengan hidup berbuah. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Jangan lupa sarapan